Dokumen yang diperlukan untuk membuat paspor pun harus disiapkan lebih awal. Apa saja nih dokumen yang harus ada? Karena kalau nggak ada dokumen ini pun nggak bisa buat paspor. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat MK Travel dimanapun berada, apa kabarnya siang hari ini? Barusan hujan di kota Jakarta yang alhamdulillah sekarang sudah lebih terang kembali. Alhamdulillah di segmen kita sekarang kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang hangat bersama salah satu narasumber kita. Ada Kang Rohmadi di sini. Ya, bismillah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Kang Madi sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi sahabat MK Travel, di siang hari ini kita akan bincang-bincang bersama beliau tentang, jadi kita akan bincang-bincang tentang umroh bersama MK Travel. Dan persiapan untuk umroh bukan hanya persiapan rohiyah dan fisik ya Kang Madi ya. Betul. Jadi kita akan ngobrol bersama Kang Madi selaku customer service MK Travel. Betul. Di MK Travel Jakarta kita sekarang. Siap, ya. ya. Nah ini suasana dari MK Travel Jakarta. Jadi buat sahabat MK yang mau berkunjung ke sini, insya Allah kita welcome ya Kang Madi. Siap, ya. Alhamdulillah. Nah Kang Madi, kita akan bahas tentang salah satu, yaitu hal yang penting yang harus jamaah umroh ini care banget tentang hal itu. Salah satunya adalah perihal paspor. Paspor, siap. Nah, kita akan bahas tentang paspor. Catat ya sahabat MK ya. Kita akan bahas tentang dokumen-dokumen yang lain, tapi salah satu yang paling penting harus kita care adalah paspor ya Kang Madi. Betul sekali. Kalau boleh tahu Kang Madi, kenapa paspor itu urgent dalam perihal umroh? Iya, siap. Baik sahabat sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan ada manfaatnya bincang santai kita di siang hari ini. Jadi setiap perjalanan luar negeri termasuk umroh itu pasti dokumen yang ditanya pertama kali adalah paspor, karena itu pengganti identitas. Kalau kita KTP di Indonesia, kalau di luar berarti paspor. Maka pertama kali ketika akan melakukan perjalanan luar negeri, baik itu umroh maupun wisata hikmah atau apapun atau pendidikan, harus disiapkan paspor. Seperti itu Kang. Oke, siap. Nah jadi untuk paspor yang kita harus persiapkan gitu ya, untuk perjalanan umroh ataupun wisata hikmah, jadi urgent karena salah satunya adalah buat visa juga ya Kang Madi ya? Betul sekali. Iya kan, untuk kita persiapan umroh salah satu yang dibutuhkan visa. Betul. Sehingga harus diprogres daripada paspor tersebut. Betul ya. Agar visa dapat keluar ya. Betul sekali. Nah Kang Madi, boleh di-spill sedikit kira-kira untuk sahabat MK mungkin di rumah yang ingin membuat paspor untuk persiapan umroh dan segala macamnya, untuk apply paspor ini apakah harus offline datang ke imigrasi atau sudah bisa lewat online? Mungkin bisa di-spill bagaimana caranya gitu ya. Siap. Baik saudara sekalian. Jadi untuk kemudahan sekarang ini di Indonesia untuk pembuatan paspor, bahkan sekarang hampir keseluruhannya malah online Kang. Online. Jadi via online. Sekarang di imigrasi itu ada aplikasi namanya M-Paspor. Nanti silakan sahabat bisa cek di Play Store ya, download M-Paspor untuk mendaftar jadwal pembuatan paspor. Siap. Itu yang pertama. Yang kedua, dokumen yang diperlukan untuk membuat paspor pun harus disiapkan lebih awal. Apa saja nih dokumen yang harus ada? Karena kalau nggak ada dokumen ini pun nggak bisa buat paspor. Yang pertama harus ada KTP. Harus ada KTP. Gimana kalau anak-anak yang belum punya KTP? Nah nanti ada, kalau anak-anak belum punya KTP maka tidak perlu KTP berarti, tapi nanti ada pendampingan orang tua ketika membuat paspor. Oke. Ya, dokumennya. Yang kedua kartu keluarga, untuk kartu keluarga. Kemudian yang ketiga akte lahir, atau ini pilihan akte lahir. Kalau nggak punya akte lahir ada ijazah, atau nggak ada ijazah buku nikah. Nah itu yang paling penting. Jadi untuk gimana, kadang sekarang juga ada persoalan tentang pembuatan paspor itu untuk keluarga kita atau saudara kita yang sudah lansia, Kang. Nah ini saya perlu sampaikan karena apa? Ini kan terjadi nih. Terkadang 3 dokumen penting itu nggak sinkron. KTP, KK, buku nikahnya nggak sinkron nih. Misalkan di buku nikahnya dia nggak tempat tanggal lahirnya diisinya umur. Solusinya gimana? Gitu kan? Padahal itu dibutuhkan. Nggak ada tanggal. Maka yang dilakukan adalah mereka datang membuat surat keterangan ke KUA
Oke. bahwa tempat tanggal lahirnya sesuai dengan KK dan KTP. Oke, Nah, itu. butuh pengakuan dari KUA tersebut ya. Jadi benar bahwa tempat tanggal lahirnya si Fulan ini sekian, tanggal sekian, tempatnya lahirnya di sini. Itu baru bisa dipakai untuk buat paspor gitu. Kalau semua dokumen tadi yang berkaitan itu sinkron gitu ya, udah benar nih KTP-nya udah sama dengan KK, sudah sama dengan akte lahir, sudah sama dengan ijazah atau sudah sama dengan buku nikah, sudah baru melakukan proses yang tadi, daftar melalui M-Paspor online. M-Paspor online. Di imigrasi yang bisa terdekat. catat ya, nanti kita tampilkan ya. M-Paspor online. Iya. Oke. Sebelum daftar otomatis ya dibuat soft copy-nya, dia di scan atau di foto rapi lah ya. Jadi ketika klaim buat paspor ini di M-Paspor, nanti kan download aplikasi ya, secara teknisnya download aplikasi, daftar, kemudian ikuti langkah-langkahnya, diantaranya di situ nanti ada pilihan nih, Kang Afik. Iya. Pilihannya ini paspor ini untuk apa? Wisata atau untuk umroh? Di situ ada pilihan. Pada Meskipun saat apply awal itu meskipun dua-duanya sama aja sebenarnya. Jadi kalaupun untuk alasannya untuk umroh pun juga buat wisata bisa. Kalaupun alasannya untuk wisata buat umroh pun juga bisa. Sebenarnya gitu. Tapi yang membedakan nanti ketika kita memilihnya alasannya untuk umroh, di situ ada lampiran. Ketika kita play itu selain KTP KK tadi nanti dilampirkan untuk file itu juga melampirkan surat rekomendasi travel kan. Oke, untuk Ya, khusus yang umroh. Untuk tadi. umroh, ya. Kalau untuk wisata nggak perlu. Tujuan awal kita buat umroh. Iya, Oke. tapi kalau untuk saya buat wisata, misalkan sementara ini belum ada rencana untuk umroh waktu dekat, adalah untuk wisata ya sudah untuk wisata aja. Negara yang dipilih mana? Negara yang pilih diabaikan dulu, belum memilih gitu nanti seperti itu. Punten saya potong sedikit. Kang tadi bilang bahwasanya kalau kita mau apply buat umroh ataupun buat wisata hikmah atau buat yang lain-lain, itu bisa buat satu paspor gitu kan. Betul. Jadi alasan awal kita lampirkan, kalau buat umroh itu harus dengan rekomendasi travel. Iya. Kalau misalnya kita tujuan buat wisata hikmah katakan gitu ya. Nah, maka dia akan langsung buatkan tanpa harus rekomendasi dari travel ya. Betul. Nanti kalau milihnya wisata, jadi tulisan milihnya wisata, maka nanti di situ milih negaranya. Oke, Nah, milih agak negara. banyak. Kalau biasanya kalau wisata lebih baik mending negara tujuannya dikosongin dulu. Oke, Agar tidak ada alasan nanti kontak personnya yang dituju di mana seperti itu. Oke, siap. Iya. Dan kalau buat yang wisata hikmah, berarti bisa juga paspor tersebut buat umroh, betul. gitu ya. Berarti fleksibel buat keduanya ya. Betul. Oke, Jadi siap. tidak ada perbedaan paspor ini untuk umroh atau wisata hikmah. Yang membedakan adalah nama. Jadi kalau umroh untuk Arab Saudi sampai sekarang mensyaratkan minimal nama 2 kata, Kang. Oh, 2 kata. Iya, kalau yang namanya baru 1 kata gimana gitu kan? Nah, itu maka gimana di pembuatan paspornya ya nggak ada pilihan, harus alasannya umroh gitu. Alasan umroh. Oke. Iya, karena nanti ada tambahan nama biasanya di halaman keempat paspor, nama ayah. Nama ayah diambil. Ya, misalkan kan Afik, 1 kata Afik aja. Nanti nama keduanya nama ayah. Nama Kang Afik. ayah. Iya. Misalnya nama ayah saya Ramli katakan. Berarti gitu. Kang Afik Ramli. Iya gitu. gitu. Oke, Betul. iya, Itu iya. di endorsementnya di halaman keempat paspor. Halaman keempat. Iya. Oke, itu bisa diajukan selesai dari paspor kita dibuat, boleh juga ya. Bisa juga kalau Bisa sudah juga. terlanjur nih, udah punya Lanjut, paspor. Cuma 1 kata Iya, aja tuh. Bisa. Terus, oh kita mau daftar umroh, Iya, ternyata butuh iya. 2. Itu. Boleh di-apply-kan lagi ke Bisa. imigrasi. Bisa. Oke, iya. Nah, Kang tadi menarik tuh. Kang Madi bilang bahwasanya berarti orang-orang yang jauh dari desa segala macam yang agak susah untuk datang bisa apply lewat online gitu kan, dibantu online dan tentunya foto harus langsung ke Datang. imigrasi. Betul, iya. Nah, jadi imigrasi sudah memberikan kemudahan sekarang ya. Iya. Kita apply, tanggal berapa kita bisa, jam berapa, nanti di jam segitu kita tinggal datang dan Iya. foto saja. Iya, dan membawa dokumen aslinya untuk verifikasi. Oke, itu jangan lupa ya, jangan lupa. kawan-kawan ya, sahabat MQ. Dokumen asli yang tadi KTP, KK, buku nikah, akte lahir atau ijazah tadi harus bawa karena nanti itu dicek fisiknya. Oke, gitu. oke. Sebagai bukti bahwasanya ini dokumen kita ya. Betul. Oke. Nah, terus Kang Madi perihal tentang paspor ini gitu kan, apa yang harus dijaga oleh sahabat MQ Travel ataupun yang sedang menyaksikan dari video kita kali ini setelah ada paspor itu, contoh akan memprogramkan untuk berangkat umroh. Kira-kira apakah harus segera dikumpulkan? Karena kan kita membutuhkan hal tersebut ya untuk persiapan umroh. Saran dari Kang Madin sebagai salah satu CSMK Travel yang menangani setiap harinya bahkan jamaah-jamaah ketemu dengan perusahaan paspor ya, perusahaan paspor tiap hari. Saran kalau yang sudah ada paspor dan sudah daftar umroh apalagi, itu paspornya diapakan? Nah ya, jadi kalau
Bapak Ibu sahabat sekalian sudah milih program umroh, paspor sebenarnya sekarang ini untuk proses visa umroh ya, karena kita ngobrolnya tentang umroh, itu bisa pakai soft copy sebenarnya. Nah kalau kami pribadi, saya MK Travel biasanya mensyaratkan paspor asli itu H-30, meskipun ini tidak baku. Misalnya tidak baku itu kalau misalkan gimana kalau saya bekerja di luar negeri kan nggak bisa ngumpulin H-30, maka itu kondisional, jadi nanti bisa mungkin H-3 hari nggak masalah, karena tadi visanya pakai soft copy, gitu ya. Siap. Itu yang kedua, kalau sudah ada paspor ini dokumen penting ya, jadi kalau rusak riuh juga prosesnya gitu ya, maka dijaga, jadi disimpannya yang nggak lembab biar nggak berjamur gitu ya. Kemudian hati-hati jangan staples di sampul, apalagi sekarang imigrasi juga membuat aturan tuh kalau nyetemples di sampul dianggap paspor itu nggak bisa dipakai karena rusak. Berarti kalau udah di stempel udah nggak bisa lagi. Staples. Oke, di staples ya. Itu kan sekarang lagi rame juga di imigrasi, lagi mengedukasi masyarakat untuk tidak menstaples sampulnya gitu, karena di beberapa negara mungkin itu dianggap rusak. Nah itu harus hati-hati seperti itu. Iya. Terus Kang Madi, penutup dari kita sebelum kita tutup dari segmen kita ini ya, podcast kita yang singkat ini, apa pesan-pesan buat sahabat MK Travel yang mungkin akan berangkat umroh dan juga berangkat wisata hikmah, khususnya tentang paspor ini ya, apa saja yang harus dipersiapkan? Kalau boleh di-spill juga, bila mana pengen daftar umroh ataupun pengen melaksanakan ibadah umroh, kira-kira apa saja yang harus disiapkan? Saya pernah dengar kemarin tidak terlalu banyak dokumennya, boleh disebutkan mungkin Kang Madi? Oh iya, siap. Jadi sahabat sekalian, meskipun kita mungkin sekarang belum berpikir ya kapan nih, bulan apa nih kita umroh gitu ya, tapi tidak ada salahnya membuat paspor itu dari sekarang gitu. Jadi jangan sampai pengen sebulan baru buat, kita akan buru-buru, karena apalagi kalau sekarang pendaftaran online itu pun kan mereka ada kuota, kuota per hari, dan itu agak repot. Jadi dari sekarang sudah mulai nih, meskipun masih lama mungkin 6 bulan 7 bulan sekarang sudah buat paspor gitu ya. Kemudian itu yang kedua, kalau sudah dokumen paspornya udah oke, sudah lebih tenang kan, karena kan memang poin penting dalam umroh itu adalah paspor gitu. Meskipun ada dokumen tambahan itu pun tentatif ya. Misalkan kalau umroh MK ya pendaftaran aja bisa semuanya via WA Kang gitu ya, paspor via WA gitu kan. Kalau belum ada paspor biasanya kita syaratkan udah KTP aja dulu gitu, via WA gitu ya. Kemudian juga dokumen lainnya untuk umroh itu pas foto itu pun juga via WA juga, tanpa cetak, WA aja. WA bisa ya. Iya, soft copy semua. Kemudian yang terakhir ada vaksin meningitis, karena vaksin meningitis sekarang masih diberlakukan ya di Indonesia dan di Arab Saudi. Bagi yang belum ada, bagi yang belum ada berarti harus vaksin. Syaratnya vaksin, punya paspor juga akhirnya ya. Untuk vaksin harus ada punya paspor. Jadi udah persiapan untuk menuju umroh tersebut, kalau dia bisa vaksin tadi ya. Iya. Alhamdulillah. Baik sahabat MK Travel, alhamdulillah kita sudah berbincang sedikit tentang salah satu dokumen yang penting untuk perjalanan umroh, wisata hikmah dan lain-lain. Insyaallah kita di segmen berikutnya akan bahas tentang yang lain, yaitu dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat kita ingin berangkat umroh. Terima kasih Kang Madi sudah hadir. Sebenarnya nggak jauh-jauh ya, karena kita di sini juga. Alhamdulillah sekali lagi kita di kantor MK Travel Jakarta, kita akan bahas berikutnya, mungkin kita akan datangkan yang lain juga kan ya. Betul. Ustadz Sigit mungkin kita ajak di sini untuk berbincang tentang umroh Perihal Rohiyah juga di sini. Alhamdulillah, semoga sahabat MK Travel bisa Allah mudahkan berangkat ke tanah suci. Amin ya Allah. Allah mudahkan langkahnya. Niat sudah ada, tapi semoga Allah mudahkan langkahnya untuk ke sana. Terima kasih banyak Kang Madi dan semua sahabat MK Travel yang sudah menyaksikan dari podcast singkat kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.